Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi. Nah saudara, sebuah postingan dari akun Instagram inilah underscore arena dengan gambar yang diberikan di sini, atlet senam Israel bakal tanding di Indonesia. MUI mengatakan kita tolak. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. MUI, Majelis Ulama Indonesia, menolak kedatangan atlet senam dari Israel. Ya, MUI. Ya, ini nama memang seringkali kita dengar dan seringkali muncul di berbagai media sosial. Mereka pun kali ini mengurusin soal olahraga. Ya, teman-teman, kita akan coba melihat saja bagaimana sebuah berita yang dituliskan di sini dari akun Instagram inilah underscore arena ini. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan penolakan terhadap rencana kedatangan atlet Israel yang disebut akan berlaga pada World Athletics Gymnastics Championship di Jakarta ya pada 19 Oktober sampai 25 Oktober 2025. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal MUI yaitu Amir Syah Tambunan saat menerima informasi adanya pendaftaran kontingen Israel untuk kejuaraan dunia tersebut ya. Jadi jelas saja mereka yang dari MUI ini yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal MUI yaitu Amir Syah Tambunan menyampaikan bahwa ya adanya informasi kontingen Israel. Kemudian setelah mendengarkan itu, dan di sini dia katakan, kita akan coba lihat saja teman-temannya. Ini dalam waktu dekat saya tadi posting ke Prof Sudarnoto akan ada lomba gimnastik. Nah, ini saya menyuarakan lewat forum terhormat ini, kita tolak ya, tegas Amir Syah di Gedung Pusat MUI Jalan Proklamasi Jakarta Selasa 7 Oktober 2025 ya. Jadi jelas saja di sini tentu Sekjen MUI mewakili semua ya, bahwa mereka menolak kedatangan atlet dari Israel. Menurut Amir Syah, penolakan itu bukan semata soal olahraga, melainkan bagian dari perjuangan moral Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina ya. Padahal sebenarnya nggak ada masalah dengan Palestina, dengan Israel ya. Yang ada masalah itu adalah Hamas teman-teman ya. Ini yang harus kita ketahui bersama. Ya, sebaiknya ditolak karena argumen yang saya tadi sesuai amanat konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ujarnya. Sebelumnya laporan menyebut bahwa Federasi Senam Israel telah mengajukan pendaftaran untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Namun hingga kini belum ada klarifikasi terbuka dari Kemenpora maupun Federasi Gimnastik Indonesia mengenai status akhir pendaftaran serta langkah keamanan dan diplomasi yang diambil. Ya, jadi sangat jelas aja Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kali ini MUI menolak gitu ya, menolak kedatangan atlet senam dari Israel. Lagi-lagi apa hubungannya ya sebuah organisasi masyarakat yang kemudian menyampaikan hal yang semacam ini ya kan, menolak kedatangan atlet dari Israel. Emang dia mempunyai hak khusus yang diberikan oleh pemerintah? Saya pikir ini terlalu mengurusin ya. Seharusnya MUI itu mengurus agamanya gitu ya. Itu sih saya pikir teman-teman. Tapi ya tentu berbeda-beda lah bagaimana cara pikir kita ya. Kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada di sini, nantinya teman-teman juga bisa memberikan komentarnya ya. Saya akan bacakan, ada dari Andi Wahyu. Mantap, semua yang berbentuk Israel ya tolak, jangan diterima. Saya sih nggak percaya, Anda munafik ini. Ya, Anda mengetik ini pun memakai ya, menggunakan barang yang memang itu berafiliasi dan ya datangnya dari Israel teman-teman ya. Jadi Anda jangan munafik lah. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa ditolak semua, diboikot semua, nggak usah pakai laptop, nggak usah pakai smartphone, dan semuanya yang berbentuk atau berafiliasi Israel. Kalau memang berani silakan saja ya.
Jadi saya pikir situ aja, nggak usah munafik lah teman-temannya. Ada komentar dari Komando Stel, welcome dengan senyuman. Oke. Ada komentar dari Ahmad Jogja ya. Harga diri bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan harus ditegakkan. Tolak bersama. Oke, luar biasa. Jadi di sini ada yang memang setuju, tolak. Ada dari Indah juga ditolak katanya. Dan dari Camelia Rahman, kita tolak mentah-mentah. Ya. Ada juga komentar dari Om Nur 69. Masalah ini masalah sensitif terhadap negara dan kemanusiaan. Jika pemerintah Prabowo Subianto bijak, yang dijadikan sebagai tuan rumah di Bali saja itu lebih afdol, karena bangsa Indonesia akan mengakui ada dua negara, Palestina dan Israel. Ya, teman-teman, kita juga harus ketahui ya bahwa pernah disampaikan oleh pimpinan tertinggi dari Palestina ya, yaitu dari Fatah, bahwa menyampaikan kalau Hamas itu tidaklah mewakili Palestina secara keseluruhan. Jadi yang bermasalah sekarang itu kan bukan Palestina, tetapi antara Hamas dengan Israel ya. Jadi kita harus bisa memilah akan hal itu teman-teman. Ada komentar dari Julianus Hermansyah, Indonesia menurut saja jadi panitia penyelenggara World Artistic Gymnastic Championship ya 2025, tidak ikut event dunia, gitu aja kok repot. Nah, ada juga hal yang lain yang disampaikan di sini teman-teman ya, dari final chapter, Save Nigeria, Save Ghana, Welcome Israel. Dari Remy Pulisic, Welcome Israel. Ya, luar biasa. Dari Liv Valentin, Welcome Israel. Dari Adebek, Save Nigeria, Bravo Israel. Jadi sebagian memang ada yang menolak, ada juga yang mengucapkan selamat datang, silakan datang Israel ya. Ada dari Boyon, selamat datang Israel. Ada dari Boyon lagi, pray for Nigeria ya. Nah, ini bendera Israel berkibar nih teman-teman ya. Kita akan coba lihat, ada komentar dari Berikan Kebenaran, atlet senam Israel resmi dapat izin penyelenggara kejuaraan dunia senam artistik 2025 yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 19 sampai 25 Oktober mendatang. Ini sumbernya dari Now.dots ya. Lalu kemudian lagi-lagi dari Berikan Kebenaran, MUI bukan lembaga resmi pemerintah alias ormas. Yang kedua, penetapan label halal baru dan pengambil alihan kewenangan diatur lewat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Jadi kewenangan ada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH milik pemerintah ya, jadi bukan dari MUI. Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Setuju ya? Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati seluruh warga negara. Saya setuju akan hal ini teman-temannya, karena Indonesia itu bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi negara demokrasi ya. Ada komentar dari Eni Nuraini, setuju, kita tolak, nggak ada dalam sejarah Israel bebas main di Indonesia. Oke, ini rasis sekali teman-temannya. Dari Minji, tolak, Zionis tolak. Oke, dari Hari Simangunsong, dan pemerintah akan diam saja dengan isu seperti ini. Apakah MUI ini pantas menentukan hal ini? Hanya dengan akal sehat kita tidak konyol. Betul sekali ya, kalau kita menggunakan akal sehat ya nggak mungkin pemerintah yang ngikut apa yang disampaikan oleh MUI gitu teman-teman ya, nggak mungkin ya. Ada komentar dari Mayo Ipusun, jangan jadi tuan rumah deh kalau begini, kasihan yang niat olahraga dirugikan. Itu betul sekali teman-temannya. Dari Studio, betul katamu MUI. Betul dari mananya kawan ya. Ada komentar dari Lexel, wajib ditolak karena kemarin pidato Pak Presiden kita jelas, selama mereka tidak mengakui Palestina sebagai negara maka kita pun tidak akan mengakui Israel sebagai negara. Oke ya, bagi saya hanya mengingatkan saja bahwa siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk dan siapa yang memberkati Israel akan terberkati. Jadi Anda menolak berarti Anda mengutuk. Maka ya,
tinggal menunggu ya bahwa ada sesuatu yang Anda akan alami, teman-teman ya. Ada komentar dari Fauzia, atlet Israel ditolak saja, jangan sampai datang ke Indonesia. Dari Ande di Indamena, tolak ya. Oke, dan kita akan coba lihat soal yang satu ini, teman-teman, dari Surya Limpo. Kalau soal kemanusiaan, kenapa nggak ke Nigeria juga, padahal di Nigeria juga butuh support dan dukungan saat ini? Iya, kenapa? Karena ada dua hal, teman-teman ya. Karena kalau yang korbannya itu muslim, maka peri kemanusiaan itu muncul. Ada rasa kemanusiaan mereka itu akan muncul untuk membantu sang korban. Ya, tapi kalau misalnya sang korban itu yang non muslim, mereka hanya bisa diam aja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika Israel yang menjadi lawan daripada korban itu atau yang menjadi pelaku, maka muncullah rasa kemanusiaan mereka. Tetapi jikalau yang bukan dari Israel yang menjadi lawan atau pelaku daripada kekerasan itu, maka mereka pun tidak akan muncul, teman-teman ya, rasa kemanusiaan mereka. Nah, itulah yang kita lihat. Teman-teman, silakan berikan komentarnya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.